berkembangnya zaman, penggunaan logam untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari kian populer. Hal ini merupakan bentuk perkembangan utilitas dari penggunaan logam. Barang-barang seperti uang koin, sendok, garpu, hingga pisau dapur merupakan sebagian kecil benda logam yang kerap kita temui. Sementara perkembangan teknologi mengarah kepada kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai inovasi yang ramah terhadap lingkungan. Dan komponen paling penting di balik kendaraan listrik adalah baterai. Tahukah Anda apa kaitan antara benda logam seperti koin, sendok, dan garpu dengan baterai kendaraan listrik? Dan mengapa industri di balik produk-produk ini menjadi sangat hangat dibicarakan, dibahas di banyak media, bahkan hingga media internasional? Ya, inilah nikel, unsur logam yang belakangan ini menjadi topik yang paling banyak dibahas, yang diprediksi akan menggeser popularitas minyak bumi sebagai komoditas sumber daya alam yang diperebutkan. Hai Tribuners, perjalanan saya kali ini menuju ke salah satu wilayah di timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara, yang memiliki kekayaan alam, salah satunya adalah nikel. Kementerian ESDM merilis data cadangan biji nikel yang ada di kawasan ini mencapai kurang lebih 1,3 miliar ton. Wow! Nah, dengan banyaknya nikel yang dihasilkan, lantas seperti apa kualitas nikel yang ada di sini dan seberapa besar potensinya untuk kemakmuran nasional? Langsung saja ikuti perjalanan saya. Sejarah mencatat, penemuan nikel pertama di Indonesia terjadi di sekitar tahun 1901 oleh seorang berkebangsaan Belanda di pegunungan Verbeek, Sulawesi. Dan selang 8 tahun kemudian, barulah biji nikel ditemukan di daerah Pomala Kolaka, Sulawesi Tenggara, oleh geologis Belanda Abendanon. Dan sejak saat itu pula, penggunaannya pun terus berkembang. Saat ini, pemanfaatan nikel di sekitar kita sangat mudah ditemui. Dari mulai peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, alat transportasi, alat medis, hingga penggunaan dalam industri pembuatan pesawat terbang, dan yang terkini adalah baterai kendaraan listrik. Rasa penasaran yang menuntun saya untuk menginjakan kaki ke sini, ke tempat di mana salah satu perusahaan tambang hilirisasi nikel terintegrasi serta berkelanjutan beroperasi. Butuh waktu kurang lebih 3 jam perjalanan dari Dermaga Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, untuk sampai ke lokasi ini. Di sini tergambarkan dengan jelas ya bagaimana sibuknya kawasan tambang milik Harita Nikel. Dengan banyaknya alat berat yang dioperasikan serta hilir mudik kendaraan pengangkut nikel. Zero accident adalah sebuah keharusan di sini. Tribuners bisa lihat saat ini saya sudah menggunakan atribut keamanan lengkap dari atas kepala sampai ujung kaki. Karena disinilah tempat eksplorasi dan produksi dilakukan. Lalu seperti apa proses penambangan biji nikel dan bagaimana proses pengolahan biji nikel hingga menjadi benda yang memiliki nilai guna? Ikuti terus perjalanan saya. Harita Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara ini mengoperasikan pertambangan dan hilirisasi yang sudah terintegrasi serta berkelanjutan. Dan belum lama ini, perusahaan nikel yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 lalu telah meresmikan produksi nikel sulfat pertama di Indonesia dan juga merupakan yang terbesar di dunia. Tepat di belakang saya ini adalah kawasan smelter yang digunakan untuk mengolah biji nikel. Nah, melalui entitas anak dan entitas asosiasinya, PT Trimegah Bangun Persada Tbk mengelola 3 pabrik pengolahan dan pemurnian biji nikel yang menggunakan 2 metode yang berbeda. Nah, di belakang saya saat ini adalah smelter yang menggunakan metode RKEF atau Rotary Kiln Electric Furnace.
Inilah proyek untuk masa depan Indonesia maju. Hadirnya smelter serta hilirisasi yang terintegrasi ini tentunya akan sangat berpotensi untuk mendongkrak sektor ekonomi regional maupun nasional. Hal ini tentunya merupakan angin segar bagi kemakmuran Indonesia yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, nilai ekspor nikel secara nasional sepanjang tahun 2022 menyentuh angka 33,81 miliar US dollar atau setara dengan 507 triliun rupiah. Yang artinya melonjak sebanyak 745% jika dibanding dengan tahun 2017 lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh masifnya ekspor luar negeri, meningkatnya produksi komoditas hilir nikel, serta tumbuhnya nilai investasi yang dipicu dengan adanya fasilitas smelter di Maluku Utara. Dan dengan hilirisasi inilah, Maluku Utara berhasil membukukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam laporan yang kami kutip dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 23,89% dibanding tahun 2022 lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo mengklaim tren pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara menjadi yang tertinggi di dunia. Lalu, apakah ini alasan mengapa hilirisasi ini menjadi sangat menarik perhatian banyak orang? Ikuti terus perjalanan saya dalam ekspedisi hilirisasi anak bangsa.